Nabi Muhammad menjelaskan tentang surga Islam kepada para pengikutnya. Quran, Surat Ad-Duhan, ayat 51-54. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadapan. Meski begitu itu akan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan bidadari-bidadari berdada montok yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Apakah kami akan menikah di surga ya Rasulullah? Ya, betul. Pahala terkecil bagi penghuni surga adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat 80.000 pelayan dan 72 istri atau bidadari. Bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan begitu banyak istri ya Rasulullah? Pertanyaan yang bagus. Oh, tentu saja bisa. Di surga, seorang muslim akan diberi kekuatan 100 orang. Pria itu akan dapat melakukan keintiman fisik dengan 100 perawan dalam satu hari. Mereka para bidadari sedang tergila-gila dengan suami mereka. Pernahkah engkau melihat unta betina yang sedang terangsang? Nah, seperti itulah. Penghuni Firdaus hari ini sibuk dalam kegembiraan mereka. Sibuk melakukan apa ya Rasulullah? Engkau akan sibuk memecahkan keperawanan bidadari di Firdaus. Bagaimana kita bisa yakin bisa masuk surga ya Rasulullah? Jika Anda syahid dalam jihad, maka engkau pasti akan masuk surga. Quran, Surah At-Taubah, ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Bagaimana jika kita tidak mati sebagai martir? Maka nasibmu di akhirat akan ditentukan oleh amal kebaikanmu. Quran, Surah Al-A'raf, ayat 8. Timbangan pada hari itu adil. Adapun orang yang berat timbangannya dengan amal saleh, hanya merekalah yang beruntung. Tapi kalian semua harus melewati api neraka. Quran, Surah Maryam, ayat 71-72. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan melewati neraka. Ini adalah ketetapan yang harus dipenuhi oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan membebaskan orang-orang yang saleh, meninggalkan orang-orang yang zalim di sana berlutut. Oh, itu sangat menakutkan dan serba tidak pasti. Jika begitu, lebih baik kita perangi orang-orang kafir di jalan Allah saja. Jika kita mati, kita akan pergi ke surga untuk bertemu bidadari. Jika kita hidup, kita bisa menikmati para tawanan wanita dan jarahan perang. Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah dan Allah lebih mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di jalannya adalah seperti orang yang berpuasa dan salat terus-menerus. Allah menjamin bahwa dia akan memasukkan mujahid di jalannya ke dalam surga jika dia terbunuh. Jika tidak, dia akan mengembalikannya ke rumahnya dengan selamat dengan hadiah dan rampasan perang. Jadi janji surga dan menikah dengan bidadari cantik berhubungan langsung dengan ajakan berperang karena Allah. Janji ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran, seperti dalam surat Ad-Dukhan ayat 54 dan surat At-Tur ayat 20. Kami akan menikahkan mereka dengan perawan-perawan bermata indah. Kata hum adalah jamak maskulin. Sedangkan kata zawaj berarti berpasangan atau kawin. Kata hurin adalah feminin jamak. Oleh karena itu, para ulama Arab berpendapat bahwa ini pasti tentang laki-laki yang dijodohkan atau dinikahkan dengan perempuan perawan. Tapi sebenarnya, kata hur tidak berarti perawan. Kata hur itu adalah bentuk jamak dari kata Arab feminin yang berarti putih. Kata ain diterjemahkan sebagai mata besar. Para mufasir Al-Quran dan ulama Arab sering menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah perawan bermata putih besar. Tetapi kata perawan tidak ada dalam kalimat itu. Mata besar yang putih itu bermakna aneh, karena keterangan seperti itu biasanya adalah untuk makhluk yang buta atau memiliki beberapa masalah kesehatan. Misalnya dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 84, diterangkan bahwa Yakub menangisi putranya Yusuf sedemikian seringnya, sehingga mata Yakub menjadi putih atau buta.
Christoph Lusenberg menjelaskan bahwa makna bahasa Arab dari ayat tersebut tidak masuk akal, baik secara tata bahasa maupun semantik. Lusenberg berpendapat bahwa Al-Quran pada awalnya tidak ditulis hanya dalam bahasa Arab saja, tetapi merupakan campuran dengan bahasa Siro-Aramaik, yang merupakan bahasa lisan dan tulisan yang dominan di semenanjung Arab selama abad ke-8 Masehi. Oleh karena itu, dia meneliti arti sebenarnya dari ayat tersebut dengan membandingkannya dengan kata-kata dan konsonan Siro-Aramaik. Dalam bahasa Aramaik, kata hur bisa berarti anggur. Kata ain dalam bahasa Aramaik berarti kristal atau transparan. Arti dari kata-kata ini dalam bahasa Aramaik adalah di bawah anggur sebening kristal. Para penerjemah Arab kemudian menambahkan tanda diakritik, yang adalah tanda titik koma untuk membedakan setiap huruf Arab, dan ini menyebabkan salah tafsir tentang arti sebenarnya dari kalimat tersebut. Luxemburg lalu menghilangkan dua titik tersebut. Dengan hilangnya kedua tanda titik tersebut, maka huruf Z untuk kata zawagnahum yang berarti menikahkan, berubah menjadi huruf R untuk kata rawahnahum yang berarti beristirahat. Berikut adalah arti baru dari ayat tersebut. Dan kami akan membiarkan mereka beristirahat di bawah anggur sebening kristal. Lusenberg mengatakan bahwa pernyataan serupa tentang anggur terdapat dalam himne atau lagu-lagu Kristen tentang memberikan anggur kepada jiwa baru yang baru saja tiba di surga. Dia mengatakan bahwa sumber informasi yang tepat berasal dari himne Kristen yang berasal dari abad ke-4 Masehi, berjudul In Heaven, yang ditulis oleh Santo Efraim orang Syria, yang mengacu pada anggur surgawi. Lusenberg menjelaskan bahwa karena kata syriak yang digunakan oleh Santo Efraim untuk anggur adalah feminin, orang Arab ahli Quran secara keliru mengira bahwa ayat Quran itu berhubungan dengan pernikahan dengan makhluk feminin di surga. Sebuah lukisan dinding Koptik dari abad ke-5 di Biara Dair al-Suryani, yang terletak di Syria, menunjukkan bahwa gambar Abraham, Ishak, dan Yakub memberikan anggur surgawi kepada jiwa orang yang baru saja meninggal untuk menyegarkan mereka. Itulah yang diyakini orang Kristen Ortodoks pada masa itu. Gambar ini mendukung arti Al-Quran dalam bahasa Aram, surat Ed-Dukhan ayat 54 dan surat Ed-Tur ayat 20. Jika Lusenberg benar, maka seluruh ayat Al-Quran tentang pahala di surga itu salah semua artinya, dan hanyalah angan-angan ngawur belaka. Apakah Muslim bersedia mati jika pahala surgawi yang didapat adalah 72 buah anggur, bukan 72 perawan? Ya enggaklah yau. Apakah Nabi Muhammad mendapatkan informasi tentang surga Islam dari para ahli linguistik Arab yang salah memahami makna himne Kristen Siro-Aramaik? Atau apakah itu berasal dari imajinasinya sendiri? Dari manapun sumbernya berasal, satu hal yang pasti, dia mengendalikan para pengikutnya yang buta huruf dan mudah tertipu itu dengan janji kenikmatan surgawi dan siksaan api neraka. Pengen banget sih kayaknya dapat bidadari di surga. Sampai bikin video ini, terus setelah mencari ilmunya, ternyata kata dia nggak dapat bidadari di surga. Terus gimana? Kamu kecewa ya? Kecewa. Nggak sampai ilmunya. Ya, nggak ketemu mencari artinya. Itu sudah ketemu kan? Katanya artinya yang terakhir itu dia bilang bahwa dan kami akan membiarkan mereka beristirahat di bawah anggur sebening kristal. Nah ya, jika mau membahas ini agak banyak, tapi dalam Islam ada sesuatu hal yang memang tidak perlu untuk dijelaskan kadang-kadang. Ya nggak apa-apa buat orang pintar mencari apa istilahnya ya, mungkin kebenaran. Jadi yang saya tangkap ini, kalian mau masuk Islam karena dijanjikan dapat bidadari di surga. Terus kalau misalkan ternyata nggak dapat bidadari di surga, nggak mau beragama Islam gitu ya. Jadi beragama Islam cuma ingin dapat bidadari di surga setelah mati. Lah ngapain?
Di dalam Islam, kamu bisa mendapatkan surga bahkan di dunia. Bahkan kamu bisa mendapatkan bidadari di dunia. Dengan cara apa? Dalam Islam dibolehkan menikah sampai 4 kali. Tapi jika mampu dan jika bisa memperlakukan istri-istri atau bersikap kepada istri-istrinya itu seperti Nabi Muhammad. Jadi gak usah mikirin surga di akhirat, itu mah urusan Allah, itu mah udah pasti. Tapi ilmu ini memang ilmu tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa menguasainya, bisa mengkaji, mengartikan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bahkan seandainya pun dia mengatakan tentang ya tadi bidadari yang sebaya, terus dia kan cuma ngambil satu ayat ya, karena sebelumnya kan itu ada ayat sebelumnya dan ada ayat setelahnya. Jadi di situ tuh membicarakan apa gitu. Nggak semua orang bisa memahami. Saya juga tidak perlu menyampaikan, bukan karena tidak tahu, tapi buat apa? Sekarang kepercayaan Anda saja sebagai orang Islam. Apakah Anda beragama Islam hanya karena ingin mencari bidadari setelah mati di surga? Hah? Buat apaan? Nyari bidadari setelah mati di surga, tapi di dunia menderita. Sekarang mah nggak usah mikirin kayak gitu-gitu deh. Yang penting adalah hidup baik dan benar di dunia. Ingat yang kata-kata bahwa hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah, menikah biar nggak berdosa, nggak melakukan zina karena zina itu dilarang oleh Allah. Terus sekolahkan anakmu di tempat yang bagus, beri mereka pendidikan yang tinggi. Karena kalau generasi lemah, hidupmu juga akan susah, akan sengsara. Terus berbuat baiklah kepada tetangga, kepada teman, istri kepada suami, suami kepada istri, supaya kamu mendapatkan surga. Nah, si istri juga harus bersyukur kalau suami masih miskin. Takutnya kalau kaya, dia pengen punya istri lebih dari satu. Nah, pada saat itu kuat apa enggak? Makanya syukuri, nikmati, jalani. Ada masa-masanya, ada saat-saatnya, ada ayat-ayat Al-Quran yang memang ditetapkan untuk kebutuhan orang lain, tidak ditetapkan untuk semua orang. Tapi yang sudah memahami kebutuhannya, misalkan nih, kenapa sih dibolehkan nikah banyak bagi laki-laki? Nah, seseorang yang sudah mencapai ilmu level itu, mencapai kebutuhan itu, akan mengerti kenapa itu dibolehkan. Nah, atau juga kenapa sih dalam Islam dibolehin cerai? Aturan gak usah cerai. Nah, seseorang yang sudah sampai kepada tahap perceraian, dia akan tahu kenapa dia bercerai. Dan dia akan bersyukur kenapa Allah itu membolehkan bercerai, karena dia sudah mengalami. Kenapa dalam Islam misalkan zina dilarang, tapi nikah muda boleh usia belia? Ya kenapa? Ya karena zina dilarang. Allah tahu manusia punya nafsu, makanya dibolehkan menikah jika sudah balik. Tapi ada orang juga tetap mencari kejelekan-kejelekan. Nah, di dalam video ini banyak itu sebetulnya ayat yang bisa dibahas, tapi ada dalam Islam hal yang kadang memang perlu dirahasiakan. Untuk apa? Ya untuk dirimu pintar, cari ya. Ilmu itu gimana ya? Kadang-kadang ilmu bisa menjadi pelita, bisa juga membuatmu gila.
Kenapa? Karena kalau sampai nggak ketemu berangan-angan, kan dia bilang juga tadi, apakah itu imajinasi Nabi Muhammad atau apa? Kan kamu nggak tahu kan? Ya udah, pokoknya intinya gini loh, apapun itu ibarat perlombaan. Misalkan orang lomba main bola nih, kalau menang dapat hadiah kan, ya kan? Begitu juga manusia, kalau misalkan Allah menjanjikan menurut para tafsir ahli Al-Quran terdahulu, sehingga mereka menulis bahwa itu adalah bidadari-bidadari, ya sudah, kita ikuti saja walaupun ada peribahasa lain, tapi kan yang dipakai itu karena mereka mereka yang sudah mengetahui dan merasakan, ya kan? Kita mah nggak tahu apa-apa, orang kita mah baru hidup. Nah, misalkan itu adalah diberikan hadiah bidadari, itu wajar. Jika diberikan bidadari kepada laki-laki yang soleh, bidadari bukan diberikan kepada semua orang. Nah, itu mah urusan di akhirat ya. Itu biarlah menjadi rahasia Allah. Tapi bagi seseorang yang melaksanakan Islam, kayak kita sebagai keluarga, suami sebagai kepala keluarga, kita memiliki anak-anak. Jika anak-anak kita lindungi dalam Islam, kita tanamkan kepada mereka yang namanya harus menjaga kehormatan, harus menjaga keperawanan. Itu kan mereka artinya seperti bidadari, penghuni surga. Tapi udahlah, kita nggak usah bahas itu, nggak usah banyak-banyak. Nah, hati-hati belajar Islam karena kadang-kadang bisa jelimet. Memang mungkin video ini untuk menjelimetkan orangnya bahwa misalkan di Islam tidak ada yang namanya dapat bidadari dari surga atau apa, supaya orang tuh ragu mau masuk Islam. Lah, emang kamu masuk Islam karena pengen cari bidadari toh? Buat apa lo mencari bidadari di surga? Tapi jika punya pasangan, punya istri, disakitin mulu. Lah kapan kamu gak dapat bidadari? Nggak bakal dapat bidadari. Orang masuk surga itu tergantung amal perbuatan. Jadi jangan mikirin itu dulu deh, bidadari setelah mati dulu deh, di dunia ini dulu deh. Jadikan pasanganmu itu sebagai bidadari. Ya udah ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah, bye-bye. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.